Berarti yang jadi permasalahan sekarang, apakah jalur positifnya yang terganggu atau jalur yang dari penghubung ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dilancarkan semua urusan, dan hari-hari penuh keberkahan. Amin. Ini saya kedatangan Vario 125. Ini untuk bahasan kali ini kita cari kode 12 tuh, penyebab DTC itu apa. Kita coba cari ini biar untuk jadi pelajaran bagi saya juga, bagi juga teman-teman yang memang masih sama seperti saya baru belajar. Kita coba sama-sama pecahkan permasalahannya ya. Penyebab DTC itu jelas itu troubleshoot atau riwayat pencabutan, atau yang memang itu kan ada di dalam catatan. Umpamanya kalau punya scanner ya, itu biasanya kan kode kerusakan tuh ada yang masih berlangsung tuh berarti ada permasalahan di komponennya atau shoot, atau pokoknya jelas wiringnya terjadi masalah di jalur bagian sensor atau aktuatornya. Dan untuk permasalahan kode 12 ini itu biasanya kasus yang sering terjadi ya. Sering terjadi itu biasanya kode 12 muncul. Kode 12 muncul ya jelas jadi DTC itu akibat bisa dari, kalau kita cek dari depan, bisa dari ini, dari main sistemnya. Di ini kan ada yang di 10 ampere, kita bisa lihat di box screen. Ntar kasih penerangan dulu. Di ignition inject fill pump itu yang 10 ampere ya, nomor 4 ya. Kalau dari atas, yang atas kan hijau ya, 10 ampere. Terus backup 10 ampere, main system 25 ampere, injektor fill pump itu juga yang 10 ampere itu larinya ke ini, ke fill pump, injektor sama coil juga. Kalau headlight tuh bola lampu depan yang 10 ampere, meter ikan horn itu untuk klakson ya. Oke, ini permasalahan ini sekarang ada di ignition injector fill pump tuh ya, di yang 10 ampere tuh, 1 2 3 4, yang nomor 4 10 ampere. Pada main system di box screen itu bisa melakukan pengecekan, dia langsung aja bisa dicek apakah screennya terputus dari sistemnya sehingga nggak kerja atau menimbulkan kode 12. Bisa juga jadikan penyebab dia terjadi DTC. Terus untuk wiring ya, bagian wiring ini perlu penelusuran ya. Kita dia DTC kan bisa gini, momennya nih kita salah satu sensor atau aktuator kita cabut, terus dalam artian gini ya, ketika kita cabut terus kunci di on kan, otomatis dia DTC. DTC ini akan berlangsung selagi motor belum ditangani. Tapi ini kan pencabutan ya, kan bisa jadi karena mungkin karena terputus kedua wiring ini
jalurnya, bisa yang dari positif standby-nya, bisa dari sinyal negatifnya yang dari ECU. Yang untuk ini untuk injektornya ya. Dan untuk sensor-sensor yang lain itu sebenarnya sensor dan aktuator yang lain tuh ketika salah satu wiring terputus ataupun dia tercabut itu pasti dia DTC. Dan DTC untuk di motor OBD1 itu riwayat DTC-nya tersimpan dalam file dalam ECU, disimpan dalam ECU itu nggak akan bisa terdeteksi tanpa penjamperan kabel DLC ini. Kita akan bisa cek ketika kabel DLC-nya dicolok terus dalam posisi kontak di-on-kan, baru lihat pembacaan dari kode mil. Pembacaan dari kode mil baru kita bisa lihat histori pencabutan atau kerusakan yang pernah terjadi. Dan selagi dia DTC yang masih berlangsung, dia bakal berkedip seperti ini ya. Ini kan, ini contoh DTC yang masih berlangsung. Biasanya dia menimbulkan kedip tergantung permasalahannya ya. Kalau ini kan kode 12 ya, kode 12 berarti kita tinggal eksekusi jalur ke apa yang berhubungan ke kode 12. Yang berhubungan ke kode 12 biasanya sampai menuju ke sistem injektor biar bisa nyembur tuh sampai ke jalur pilpom ya. Dan ini kan ketika di on kan dalam posisi dia DTC, pilpom kan nggak aktif nih, pilpom nggak aktif. Di sini saya tadi udah melakukan pengecekan di yang 10 ampernya, udah saya cek, ternyata nggak terputus juga. Berarti kan permasalahan di wiring. Di antara wiring ini, di sini ya yang harus kita eksekusi di area mana. Dan sini juga udah saya lakukan pengetesan yang jalur standby yang positif dari setelah kunci kontak dihidupkan itu udah ada positifnya ya. Bentar saya ambilkan tes pen DC untuk pengecekan. Kita standby 12 nya, kita ke bodi motor boleh juga. Oke, setelah itu salah satu positifnya tuh dia ada di kabel hitam iris putih ya, positif standby injektor. Itu di pilpom ada juga putihnya, hitam putih, di coil juga. Ini kita tancapkan dulu di hitam putihnya, salah ini ya. Oke, yang sebelah kiri sini, terus ini udah tertancap. Oke, kita kontak on. Tuh, standby-nya kan masuk nih, standby-nya masuk. Terus kita kok pilpomnya masih nggak fungsi ya, nggak dengung ya. Nah, di sini yang bakal kita pecahkan. Ini kita matikan dulu. Berarti ini kan DTC masih berlangsung ya, DTC masih berlangsung. Sedangkan jalur positifnya masuk. Berarti yang jadi permasalahan sekarang, apakah jalur positifnya yang terganggu atau jalur yang dari penghubung ke sistem main pilpom sama injektornya yang dari ECU yang terganggu, terputus atau gimana. Di sini yang bakal kita coba cek. Ini kita coba gini kan ya teman-teman. Ini untuk pembuktian bahwa ini memang dari jalurnya, dari wiringnya. Kita coba gerak-gerakkan aja dulu, coba. Setelah
umpamanya ada tanda-tanda nanti dia hilang, nggak terjadi DTC, besar kemungkinan di area yang situ yang harus kita eksekusi ya. Gini, kita tes, kita gerak-gerakkan, karena ini pasti terjadinya motor ini mati, pasti ada guncangan ya. Kita coba tes, kita hidupkan. Biasanya indikasi dia fungsi nanti ditandai dengan pil pomnya dengung ya, sistemnya masuk berarti kan. Terus DTC nya hilang, kita coba, masih belum, kita coba lagi, kita gerak-gerakkan di area sini, masih belum. Oke, kita coba hidupkan ya. Oke, ini terhubung. Di saat DTC berlangsung, kedipan bakal terus berlangsung menunggu motor ditangani, dan inilah penyebab motor nggak mau nyala ya, karena sistem nggak masuk. Sekarang nih kan, setelah kita gerak-gerakkan kabelnya terus berfungsi ini ya. Kita coba lagi ya. Nah, dan ini kan udah nggak DTC ya. Ini bisa dipastikan nih motornya hidup karena sistemnya masuk. Coba kita hidupkan ya. Ini standar 1, karena standar 2 nya nggak ada. Oke, saya coba pegangin lagi kabelnya. Oke, mati lagi. Masih hidup lagi. Kalau saya gerakkan lagi, kabelnya mati lagi. Tuh, milnya kan hidup lagi. Ini mengindikasikan dia DTC. Oke, paham teman-teman sekarang ya? Penyebab dia DTC ya bisa karena terputus atau terlepas kabelnya, atau shoot dengan yang lain. Dan sini saya bakal coba bongkar di area sini. Fix areanya masih, permasalahannya di area sini. Jadi untuk permasalahan sering mati-mati nih, baik yang di Scoopy atau yang lainnya, ada merebet juga, itu teman-teman bisa ditelusuri dulu, nggak usah divonis yang oh ininya ini ya dulu. Pokoknya yang paling gampang tuh ikhtiarnya ya dicari tahu dulu. Yang jelas kalau tahu jalurnya, insya Allah akan mudah ya untuk pendalaman mencari penyakitnya. Sini kita coba sama-sama nanti kupas di area kabel yang mana yang bermasalah. Di sini kita, biar saya bongkar dulu, biar saya bongkar throttle bodinya biar ngerjainnya agak gampang ya, nanti posisinya ngelihatnya pun agak mudah ya. Oke, saya bongkar dulu. Oke teman-teman, ini udah terbongkar. Kita coba cek tadi penerangan ya, biar kelihatan. Tuh kelihatannya udah kelihatan ya teman-teman, tuh kasih cahaya tuh. Kabel oranye, kabel ini apa, pink ya, kelihatan. Kita biar saya oncai dulu, biar saya bedah dulu ya. Ya ini teman-teman ya, kabel pink ya, yang dari injektor ya, yang dari ECU yang menuju injektor. Inilah terjadi
putus nyambung karena memang dia ada terputus ya. Itulah DTC yang lagi berlangsung. Nanti ini kan dia menjadi histori ya teman-teman ya. Bentar, saya sambungkan dulu. Oke, ini sudah saya bikinkan kabel, kita cek. Ini saya sambungkan sebentar ya. Kita coba. Otomatis dia nggak akan di DTC. Kita hidupin. Tuh hilang DTC nya kan. Ini HP-nya saya taruh sini, saya cabut ya, coba saya cabut. Ketika dicabut dia nggak DTC, cuman dia nggak akan mau nyala, nggak akan hidup. Kapan dia DTC? Saat kunci kontak di off kan lagi terus di on kan ulang, itu baru terjadi DTC sampai DTC nya ditangani. Itu kan DTC terus speed pump juga nggak dukung, tuh kedip terus. Fungsi. Oke, dan ini pengacaranya udah ketemu ya, dan ini DTC nya tinggal diselesaikan. Tinggal metode penghapusan, pasangin soket DLC nya, kita penghapusan. Hidupkan kunci kontak on, kita cek histori pernah pencabutan tadi ya, kedipan yang 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Kita coba hapus ya, matikan, hidupkan. 1 2 3, matikan. 1 2 3, kedip terus cepat, berarti resetnya berhasil. Oke, matikan kunci kontak, kita cek lagi berhasil penghapusan atau enggak. Oke, berhasil, penghapusan sudah selesai. Kita matikan, cabut. Oke teman-teman, sepertinya untuk kasus ini, kasus kode 12 bisa dimengerti ya. DTC disebabkan karena wiring terputus ataupun soket tercabut dan sejenisnya. Oke, sepertinya cukup demikian ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan atas kekurangan dalam penyampaian saya, dan yang jelas banyak kekurangannya ya, semoga ada manfaatnya yang sedikit. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.